never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas karakteristik perusahaan jasa. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian dari perusahaan jasa menurut para ahli, di sini ada menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan tindakan tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sedangkan menurut Adrian Payne, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat atau intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Lalu berikutnya menurut Grönroos, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas intangible antara pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Jadi di sini bisa kita simpulkan, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya berupa layanan atau jasa untuk mendapatkan imbalan. Contoh dari perusahaan jasa itu sendiri ada jasa profesi. Jasa profesi di sini yaitu konsultan pajak, konsultan keuangan, dokter, dan banyak lagi yang lainnya merupakan jasa profesi. Lalu berikutnya ada jasa angkutan. Jasa angkutan di sini kita sudah mengenal ada Grab, ojek online juga bisa, ojek atau ojek biasa juga bisa. Taksi, kereta api ini merupakan jasa angkutan. Jadi perusahaan jasa yaitu perusahaan yang berupa pelayanan. Kita akan lihat karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa yang pertama yaitu ada peralatan. Usaha jasa membutuhkan peralatan barang modal untuk menjalankan usahanya. Contoh adanya peralatan di dalam perusahaan jasa yaitu misalnya usaha salon. Alat yang diperlukan, alat-alat seperti hair dryer, tempat duduk. Lalu peralatan apa lagi yang ada di salon? Kalian pasti pernah ke salon. Silahkan ingat-ingat peralatan apa saja yang ada di sana. Bila kalian sama sekali belum pernah ke salon, bisa ke perpustakaan atau browsing untuk mencari alat-alat yang dibutuhkan apa saja yang ada di salon. Atau bisa pula diskusi dengan teman yang pernah ke salon. Jadi peralatan yang dibutuhkan dalam perusahaan jasa yaitu alat-alat sesuai dengan usahanya. Lalu yang kedua, diperlukan tenaga ahli. Orang yang bekerja pada usaha yang harus mempunyai keahlian khusus untuk bisa melayani kebutuhan pelanggan, maka harus mempunyai tenaga andalan yang memegang peranan penting dalam bekerja. Contohnya tadi salon. Jadi orang yang bekerja di perusahaan atau usaha salon yaitu mempunyai tenaga ahli atau hairstylist biasanya yang bisa melayani pelanggan. Lalu yang ketiga, tidak ada produknya. Jadi perusahaan jasa tidak mempunyai stok produk karena yang dijual produk yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Mengapa tidak ada stok produk? Karena produk yang dijual berupa pelayanan. Contohnya tadi salon. Salon mempunyai peralatannya yaitu ada hair dryer, tempat duduk, gunting, dan lain-lainnya. Dan yang mengerjakannya juga ada tenaga ahlinya. Tetapi tidak ada produknya. Tetapi kita akan tahu bagaimana apabila kita sudah ke salon ada yang dirasakan manfaatnya, perubahannya. Contohnya kita potong rambut atau
mencuci rambut. Jadi kita bisa rasakan manfaatnya. Jadi untuk perusahaan jasa ini tidak ada produknya. Mengapa harus membayar? Bukannya tidak ada yang diterima, tetapi ada manfaat yang kita rasakan. Contoh lainnya misalnya bengkel. Bengkel karena motor kita rusak. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Setelah masuk ke dalam bengkel, kita bisa tahu bahwa motor tersebut bisa jalan kembali. Jadi ini merupakan ada manfaat yang kita rasakan, tetapi tidak ada produknya. Selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa berikutnya yaitu jasa bervariasi. Setiap pelanggan akan memperoleh pelayanan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, tetapi berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Karena itu pendapat pelanggan akan layanan juga berbeda-beda. Ada yang merasa bagus, ada juga yang kecewa. Maksudnya di sini jadi setiap pelanggan akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kalau pelanggan ingin potong rambut, maka ke salon, atau ingin memperbaiki kendaraannya, maka ke bengkel. Jadi pendapat dari pelanggan ini sangat dibutuhkan, merasa puas atau merasa kecewa dengan pelayanannya. Jadi jasanya bervariasi. Lalu berikutnya tidak ada harga pokok. Karena barang yang dijual tidak ada, tetapi hanya pelayanan atau jasa, harga yang ditawarkan pada perusahaan jasa bervariasi. Tidak ada harga pokoknya. Karena orang menjual pasti dari harga beli berapa kemudian ditambah laba saat menjualnya. Bila dalam usaha jasa tidak ada harga pokok, maka bagaimana menentukan harganya? Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan jasa setelah melakukan pelayanan, itulah yang akan ditentukan berapa harganya. Jadi inilah merupakan karakteristik perusahaan jasa. Itulah tadi pengenalan kita tentang perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.